Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai vektor pada ruang yang berdimensi n atau pada Rn. Sebenarnya ini sama saja dengan materi sebelumnya, akan tetapi kita akan fokus pada notasi-notasi yang lebih sering digunakan pada aljabar linear secara operasionalnya, yakni dengan menggunakan komponen-komponen dari vektor tersebut. Nah, pada beberapa buku bahasan mengenai vektor ini itu dibagi ke dalam vektor pada R2, vektor pada R3, dan secara umum pada Rn. Akan tetapi, dengan melihat operasi-operasi yang terlibat dalam R2, R3, dan Rn yang sepertinya sejalan, maka kami memutuskan untuk langsung menggabungkannya dalam bahasan Rn saja. Nah, apa Rn itu? Rn adalah ruang berdimensi n, merupakan suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua n tuple terurut pada himpunan bilangan real. Jadi dia mencakup semua n tuple terurut pada bilangan real, misalkan R2. Maka R2 ini itu mencakup semua kemungkinan-kemungkinan pasangan terurut yang mungkin pada bilangan real. Di 2,3, 1,4, setengah koma akar 5, 2,7, dan seterusnya. Intinya semua bilangan terurut yang mungkin kita buat, ya ini mungkin dapat kita artikan bilangan ya. Semua bilangan terurut yang dapat kita bentuk pada semua pasangan terurut yang dapat kita bentuk itu semuanya terhimpun dalam R2. Nah, jika kita pandang ini masing-masing sebagai komponen-komponen vektor, maka R2 ini menjadi ruang vektor berdimensi 2. Sama halnya untuk kasus R3 dan R3. Nah, semua kombinasi-kombinasi pasangan terurut yang mungkin, akar 7 misalkan, dan seterusnya, itu terhimpun dalam R3. Demikian seterusnya sampai pada Rn juga. Nah, sekali lagi, jika kita pandang ini sebagai masing-masing vektor, maka himpunan yang memuat semua vektor-vektor ini itu disebut dengan disebut dengan ruang vektor. Jika dia terdiri dari n tuple, maka ruang vektor real n. Ini ruang vektor real dimensi 2 dan ruang vektor real berdimensi 3. Lanjut. Nah, kita akan bahas mengenai kesamaan dari dua vektor. Sebelumnya kita ketahui bahwa dua vektor itu dikatakan sama jika dia memiliki besar dan arah yang sama. Besar dan arah yang sama. Nah, sebagai konsekuensinya, jika dua vektor tersebut, anggaplah vektor ini dan vektor ini anggaplah memiliki besar dan arah yang persis sama. Jika kita nyatakan atau kita gambarkan kedua vektor ini ke dalam koordinat kartesius untuk melihat komponen-komponen dari kedua vektor itu, maka otomatis kita akan memperoleh dua vektor yang tepat berimpit. Ingat, untuk memperoleh komponen dari vektor dalam koordinat kartesius, maka titik pangkalnya harus berada pada pusat koordinat, sehingga otomatis ini akan berimpit berdua-duanya, sehingga kita akan memperoleh komponen-komponen dari kedua vektor tersebut yang bersesuaian itu pasti akan sama besarnya. Ini V1 sama dengan W1 dan seterusnya sampai Vn sama dengan Wn. Ini secara lebih mudahnya saya gambarkan di R2. Tapi jika kita buat di R3 dan R4, R4 agak jarang kita gambarkan, R3 lah misalkan, maka itu juga akan persis sama kasusnya.
Nah, selanjutnya terkait definisi vektor, operasi-operasi pada vektor di Rn. Nah, yang pertama terkait jumlah dari kedua vektor. Ini langsung saja saya gambarkan ya. Jika misalkan kita memiliki dua vektor ya, vektor U, yang komponen-komponennya adalah U1 dan U2. Anggaplah ini U1, U2 ya. Kemudian kita memiliki vektor lain, sebut saja vektor V, yang komponen-komponennya adalah V1 dan V2. Sehingga ini adalah V1 ya. Ini adalah V2. Ini vektor V. Ini U1, ini U2. Nah, ingat untuk menjumlahkan kedua vektor ini kita dapat membuat jajar genjang ya. Kita buat jajar genjang. Nah, agar ini membentuk jajar genjang, maka otomatis penambahan ke sininya, ke sebelah kanannya itu sebanyak V1 dari sebelumnya U1. Sehingga koordinat ini adalah penambahannya V1 ya. Penambahannya sejauh V1. Sehingga koordinatnya adalah U1 tambah V1. Demikian halnya jika kita pandang ordinatnya, maka supaya terbentuk jajar genjang, maka dari sini ke sini peningkatan dari ordinatnya sendiri, sumbu Y-nya itu pasti sejauh ini, sejauh U2. Sehingga ordinatnya pastilah U2 tambah V2. Ya. Sehingga secara mudahnya jika kita memiliki dua vektor V dan W, maka jumlah dari kedua vektor tersebut itu tidak lain adalah vektor lain yang komponen-komponennya merupakan jumlah dari komponen-komponen kedua vektor tersebut yang bersesuaian. Demikian halnya hasil kali skalar dari kedua vektor, hasil kali skalar dari sebuah vektor itu tidak lain adalah, kita gambarkan lagi ya. Anggaplah saya punya vektor ini 2,1. Ingat bahwa vektor 2V, ya saya ambil yang mudah saja, vektor 2V itu adalah vektor baru yang searah dengan ini, tapi panjangnya 2 kali lipat. Kalau begitu saya tambah lagi 2 di sini. Dan di sini naik 1 juga. Maka ini ke sini. Ini adalah vektor 2V. Sehingga jika kita tinjau dari komponennya, ini tidak lain adalah 2 kali V1 dan ini tidak lain adalah 2 kali V2. Maka sebenarnya komponen vektornya tinggal kita kalikan dengan skalar K. Demikian halnya dengan C dan D. Ini C ini adalah dikalikan dengan min 1. Kemudian D kita jumlahkan dengan vektor min V. Dengan menggunakan cara yang sama dengan A dan B, maka kedua bagian yang terakhir C dan D itu dapat kita bentuk juga. Selanjutnya terkait operasi pada vektor itu sendiri, ada beberapa teorema dan saya rasa ini cukup obvious untuk teman-teman dapat pahami. Namun perlu juga untuk teman-teman dapat membuktikannya. Misalkan kita coba buktikan, anggaplah bagian B. U tambah V tambah W sama dengan U tambah V tambah W. Atau sifat asosiatif dari penjumlahan dua vektor. Ini sebenarnya mudah saja. Kita ambil U, bukti bagian B ya. Pertama kita ambil
vektor-vektor U yang komponen-komponennya adalah U1 sampai anggaplah sampai UN. Kemudian vektor V yang komponennya juga V1 sampai Vn. Selanjutnya vektor W juga dari W1 sampai Wn. Nah, selanjutnya kita akan peroleh jika kita operasikan ya, U tambah V, vektor U tambah vektor V tambah vektor W itu tidak lain adalah kita jumlahkan U tambah V-nya dulu ya, karena ada tanda kurung. Berdasarkan definisi jumlah, kita akan peroleh U1 tambah V1 dan seterusnya hingga UN tambah Vn. Ini adalah vektor yang komponen-komponennya yang bersesuaian dijumlahkan. Kemudian nanti ini kita akan jumlahkan dengan vektor W. W1 hingga Wn. Nah, kita jumlahkan, otomatis hasilnya adalah U1 tambah V1 tambah W1. Ini hasil sebelumnya. Hingga UN tambah Vn tambah Wn. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa U1 tambah V1 tambah W1 itu tak lain adalah penjumlahan bilangan real. Dan karena pada penjumlahan bilangan real berlaku sifat asosiatif, maka kita dapat bentuk U1 tambah V1 tambah W1. Demikian halnya UN, Vn, dan Wn semuanya adalah bilangan real. Maka kita dengan menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan real, ini kita dapat tuliskan ulang seperti ini. Maka ini kita lihat, ini dapat kita ubah menjadi penjumlahan vektor U tambah penjumlahan vektor V tambah vektor W. Maka bagian yang kedua ini terbukti. Saya rasa mudah saja untuk teman-teman dapat coba lakukan juga untuk operasi atau untuk teorema-teorema lainnya. Nah, selanjutnya kita memiliki istilah baru di sini mungkin yang disebut sebagai kombinasi linear. Kombinasi linear dari suatu vektor itu disebut sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya jika vektor tersebut dapat kita nyatakan sebagai jumlah hasil kali skalar dari vektor-vektor. Jadi misalkan kita memiliki vektor U 2,5,6 misalkan. Kemudian kita punya vektor V itu 1,2,3, anggaplah seperti itu. Dan kita punya vektor W, anggaplah vektor W-nya itu adalah 4,9,12. Saya ambil yang mudah. Nah, perhatikan bahwa vektor W ini dapat saya tuliskan sebagai vektor U ditambah 2 kali vektor V. Artinya saya dapat menemukan skalar tertentu yang saya kalikan dengan U dan V, sehingga nanti ketika saya kalikan kemudian saya jumlahkan, itu akan menghasilkan vektor W. Nah, dalam hal ini sekarang vektor W disebut sebagai kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Seperti itu. Lanjut. Ya, sekian untuk video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.